kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita di hari ini, di hari Kamis 6 Februari 2025. Tuhan hari ini menuntun kita dengan firman-Nya yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa kita semua hafal dengan hukum Taurat yang kedua. Demikian Taurat itu berkata, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Allah memberikan perintah ini kepada manusia sejak zaman umat Israel. Menjadi sebuah peringatan yang harus ditaati. Perintah itu diberikan selain karena Allah tidak mau diduakan, tapi juga karena manusia sesungguhnya memang cenderung mudah sekali tergoda untuk percaya kepada ilah-ilah yang lain selain Allah. Hal itu jugalah yang nyata terlihat pada zaman gereja mula-mula. Rasul Yohanes melihat praktek penyembahan ilah-ilah lain nyata dalam kehidupan umat Kristen. Orang-orang percaya pada zaman Yohanes dikelilingi oleh dewa-dewi kafir dan dikelilingi oleh kuil-kuil yang memperlihatkan kemurtatan dari banyak dewa-dewi zaman itu. Oleh karena itulah Rasul Yohanes memperingatkan bahwa penyembahan kepada berhala adalah dosa yang sangat besar dan yang akan mendatangkan kemurkaan Tuhan. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang jahat. Karena itu, tindakan itu menjadi tindakan yang menyangkal kemuliaan Kristus. Oleh karena itulah Rasul Yohanes mengingatkan semua orang percaya supaya terus waspada terhadap segala berhala. Saudara-saudaraku, sekarang kita melihat di zaman kita ini pun ketergodaan manusia untuk percaya kepada ilah-ilah berhala sesungguhnya terus terjadi. Di satu sisi, kita yang sudah hidup di zaman yang modern ini, maka penyembahan berhala di zaman modern adalah di mana dengan lebih menaruh keyakinannya kepada kehebatan, kecanggihan, teknologi dan ilmu pengetahuan. Itu dijadikan menjadi penjamin kehidupannya. Demikian juga dengan posisi harta dan uang. Ini menjadi sering dijadikan sebagai penjamin kehidupan. Yang membuat banyak orang menjadikan uang sebagai fokus kehidupannya. Karena itulah Rasul Paulus pernah sampai berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena banyak orang demi menggapai uang menjadi terjerumus pada perilaku-perilaku jahat. Saudara-saudaraku, jika kita melihat di sisi yang lain, walaupun kita sudah hidup di dunia yang modern ini, tetapi tidak sedikit orang juga, termasuk orang-orang Kristen, masih terikat kepada keyakinan mistis yang dilahirkan dari sejak zaman purbakala. Masih banyak orang percaya kepada kekuatan arwah leluhur. Percaya bahwa arwah leluhur dapat memberi sesuatu kepadanya. Maka tidak sedikit orang-orang Kristen masih terikat pada kepatuhan melakukan ritus penyembahan arwah leluhur. Hari ini kita diingatkan saudara-saudaraku, waspadalah terhadap segala berhala.
Hanya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah yang patut disembah, yang patut diikuti. Karena memang Dialah satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan yang selalu dengan setia menyertai dan memberkati kehidupan kita. Jangan ada lagi ilah lain di dalam kehidupan orang Kristen seperti kita ini di zaman ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa dan menuntun kami hari ini. Supaya kami tetap waspada dan berjaga-jaga. Agar iman kami tidak terkecoh kepada ilah-ilah yang lain. Supaya kami tetap percaya hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kami mau berdoa di saat ini untuk seluruh warga jemaat-Mu dalam seluruh aktivitasnya hari ini. Berkati Tuhan, jagai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Jemaat-Mu yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, biarlah mereka dapat memuji Engkau atas kebesaran-Mu yang telah menambahkan usia bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, sakit, kedukaan, Engkau yang menghibur dan menguatkan mereka. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.